Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang prinsip kesopanan, mata kuliah pragmatik dan wacana, dosen pengampu, Ibu Kingkin Puput Kinanti. Kelompok 2 ini terdiri dari Rizka Ardila, Berliana Amandasari, Dinda Ratnasari, Rizka Nursaida, Alfa Zumratul Roifa, Yuliana Safitri, Justina Carici, dan Megawati. Prinsip kesantunan atau kesopanan pada umumnya berkaitan dengan hubungan antara dua partisipan yang dapat disebut sebagai diri sendiri dan orang lain. Pandangan kesantunan dalam kajian pragmatik diuraikan oleh beberapa ahli, di antaranya adalah Leach, Robin Lakoff, Brown, dan Levinson. Prinsip kesopanan memiliki beberapa maksim, yaitu maksim kebijaksanaan atau tact maxim, maksim kemurahan atau generosity maxim, maksim penerimaan atau approbation maxim, maksim kerendah hatian atau modesty maxim, maksim kecocokan atau agreement maxim, dan maksim kesimpatian atau sympathy maxim. Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual, kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Selain itu, maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Maksim-maksim tersebut menganjurkan agar kita mengungkapkan keyakinan-keyakinan dengan sopan dan menghindari ujaran yang tidak sopan. Maksim kesantunan Leach. Yang pertama, maksim kebijaksanaan atau touch maxim. Gagasan dasar maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun. Yang kedua, maksim kedermawanan. Dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. 3. Maksim penghargaan. Di dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa seseorang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim ini diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan demikian karena tindakan mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang lain. Yang keempat, maksim kesederhanaan. Di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Orang akan dikatakan sombong dan congkak hati jika di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri. Selanjutnya, 5. Maksim pemufakatan atau kecocokan. Di dalam maksim ini diharapkan para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka dapat dikatakan bersikap santun. 6. Maksim kesimpatian. Maksim ini diungkapkan dengan tuturan asertif dan ekspresif. Di dalam maksim kesimpatian diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapatkan kesusahan atau musibah, penutur layak berduka
atau mengutarakan belasungkawa sebagai tanda kesimpatian. Sikap antipati terhadap salah satu peserta tutur akan dianggap tidak santun. Yang selanjutnya yaitu model kesantunan Brown-Levinson. Yang pertama, phase 1. Setiap orang pada umumnya berperilaku seolah-olah ekspektasi mereka terhadap public self-image yang mereka miliki akan dihargai orang lain. Jika seorang penutur mengatakan sesuatu yang merupakan ancaman terhadap ekspektasi orang lain mengenai self-image mereka, tindakan tersebut dikatakan sebagai Fate-Threatening Act atau FTA. Sebagai alternatif, seseorang dapat mengatakan sesuatu yang memiliki kemungkinan ancaman lebih kecil. Hal ini disebut sebagai Fate-Saving Act atau FSA. Dan yang kedua, negatif dan positive phase. Negative phase adalah kebutuhan untuk mandiri, dan positive phase adalah kebutuhan untuk terkoneksi atau menjalin hubungan. Sehubungan dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa FSA berorientasi pada negative phase dan mementingkan kepentingan orang lain, bahkan termasuk permintaan maaf atas gangguan yang diciptakan. Sedangkan FSA yang berorientasi terhadap positive phase, seseorang akan cenderung menunjukkan solidaritas dan menekankan bahwa kedua pihak, dalam artian penutur dan mitra tutur, menginginkan hal yang sama dan tujuan yang sama pula. Selanjutnya, kesatuan Brown-Levinson. Di sini ada dua. Yang pertama, negatif dan positif politeness. Negatif politeness memberikan perhatian pada negative phase dengan menerapkan jarak antara penutur dan mitra tutur dan tidak mengganggu wilayah satu sama lain. Penutur menggunakannya untuk menghindari paksaan dan memberikan mitra tutur pilihan. Penutur dapat menghindari kesan memaksa dengan menerapkan kepentingan orang lain dengan menggunakan permintaan maaf atau dengan mengajukan pertanyaan yang memberikan kemungkinan untuk menjawab tidak. Selanjutnya, yang kedua, super strategis dalam kesopanan. Dalam setiap tindak tutur, kita selalu memiliki banyak ekspresi tuturan. Brown dan Levinson pada tahun 1987 menyarankan beberapa suplemen strategis bagi pengguna bahasa untuk bias komunikasi dengan cara yang sopan. Contoh berikut ini akan memberi penjelasan mengenai super strategis. Misalnya, Anda sedang mengikuti ujian. Anda kemungkinan menyadari bahwa Anda tidak membawa pena. Anda yakin teman sekelas Anda akan memberikan bantuan. Dalam kasus ini, pertama-tama Anda harus membuat keputusan apakah mengatakan sesuatu atau tidak. Selanjutnya, skala kesantunan. A. Cost-benefit scale, representing the cost or benefit of an act to speaker and hear, menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan. B. Optimality scale, indicating the degree of choice permit to speaker and or hear by a specific linguistic act, menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur di dalam kegiatan bertutur. C. Indirectness scale, indicating the amount of inferencing required of the hearing order to establish the intent speaker meaning, menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. D. Authority scale, representing the status relationship between speaker and hearer, menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. E. Social distance scale, indicating the degree of familiarity between speaker and hearer, menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan.
Yang kedua, skala kesantunan Brown-Levinson. A. Skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur. Banyak ditentukan oleh parameter perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosial kultur. B. Skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur. Didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra tutur, atau dapat dikatakan didasarkan pada speaker and hear relative power, peringkat kekuasaan atau power rating. C. Skala peringkat tindak tutur atau disebut dengan rank rating, atau lengkapnya the degree of imposition associated with the required expenditure of goods or service, didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur lainnya. Baik, di sini saya pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai skala kesatuan Robin-Lakoff. Nah, yang A, ada skala pertama atau skala formalitas. Skala ini dinyatakan bahwa agar para peserta tutur dapat merasa nyaman dan kerasan dalam kegiatan bertutur. Tuturan yang digunakan tidak boleh bernada memaksa dan tidak boleh berkesan angkuh. Kemudian yang B, ada skala kedua atau skala ketidaktegasan atau skala pilihan. Skala ini menunjukkan bahwa agar penutur dan mitra tutur dapat merasa nyaman dalam kegiatan bertutur, pilihan-pilihan dalam bertutur harus diberikan oleh kedua pihak. Tidak diperbolehkan terlalu tegang atau kaku. Kemudian yang C, ada skala ketiga atau peringkat kesekawanan atau kesamaan. Skala ini menunjukkan bahwa agar dapat bersikap santun, orang haruslah bersikap ramah dan selalu mempertahankan persahabatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kemudian selanjutnya ada kesatuan dan konteks. Nah, kesatuan adalah sebuah fenomena pragmatik. Kesatuan terletak bukan pada bentuk dan kata-kata, melainkan pada fungsi dan makna sosial yang diacu. Jika penutur mengatakan bentuk yang lebih sopan daripada konteks yang diperlukan, mitra tutur akan menduga bahwa ada maksud khusus yang tersembunyi. Kesatuan tidak sama dengan penghormatan, yang menggunakan bentuk formal yang mengekspresikan adanya jarak dan penghargaan terhadap orang yang berstatus lebih tinggi, dan biasanya memasukkan unsur pilihan. Penghormatan sudah ada di dalam bahasa, seperti Korea atau Jepang, dan dapat dilihat pada kata ganti orang di beberapa bahasa di Eropa. Misalnya, 1. Ada konteks situasi. Nah, karena kesatuan merupakan fenomena pragmatik, maka ia dipengaruhi oleh konteks. Terdapat dua konteks situasi yang mempengaruhi cara kita membuat permintaan. Pertama, tingkat paksaan, dan peraturannya adalah semakin tinggi tingkat pembebanan yang dikandung sebuah uraian, maka tidak langsung sebuah ujaran tersebut. Kemudian yang kedua ada konteks sosial. Nah, pilihan atau formasi kesatuan tergantung pada jarak sosial dan kekuasaan di antara kedua pihak. Apabila terdapat jarak sosial, kesatuan dikodekan dan terdapat banyak ketidaklangsungan ujaran. Ketika jarak sosial berkurang pula negatif politeness dan ketidaklangsungan. Variabel yang menentukan jarak sosial adalah tingkat keakraban, perbedaan status, peran, usia, gender, pendidikan, kelas, pekerjaan, dan etnisitas.
Kemudian selanjutnya ada konteks budaya. Nah, konteks budaya ini hubungan antara ketidaklangsungan dan variabel sosial tidak sesederhana itu. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kesatuan dan bahasa bersifat terikat oleh budaya setempat. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.